Walaupun suami ibu, apa istilahnya itu Bu? Kalau kami orang Medan, samekot katanya Pak. Iya, sameter kotor Pak. Sameter kotor, hitam kayak pantat kuali. Kayak pantat kuali hitamnya Bu. Kalau kayak kita, kayak orang Indonesia, hitam pun tetap manis juga. Ini udah samekot, hitam kayak pantat kuali. Ini bukan rasis kita Pak ya. Ini contohnya. Apalagi boneng misalnya. Tapi kalau banyak uangnya mau enggak Bu? Oh mau katanya Pak langsung. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan kajian subuh dalam kesempatan kali ini, mari terlebih dahulu sama-sama kita membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala nisbah pahalanya Allah sampaikan kepada ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada ruhaniyah kedua orang tua kita, yang mana orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang sebaik-baiknya. Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahala amal kebaikannya. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada mereka. Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di saat sekarang ini kita masih mau mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Rokan Ampat Koto, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak BPD dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak Imam Masjid, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya meminta maaf apabila nanti di dalam penyampaian kajian kita setelah sholat subuh berjamaah ini ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan, maka terlebih dahulu kepada Allah saya mohon ampun. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya saya meminta maaf. Tidak ada maksud untuk mengajari ataupun menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat semuanya. Saya berbicara di depan ini adalah untuk saling mengingatkan kepada kita semuanya. Iya Pak? Bisa kita lanjutkan Bu? Jadi ini bukan untuk mengajari Bu ya, kita saling mengingatkan. Karena sebagai sesama saudara seagama kita dianjurkan untuk saling mengingatkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Daqaiqul Ahbar fi dzikril jannati wan nar halaman 21 yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad, beliau menuliskan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis inilah yang akan kita kaji. Saya ingatkan kembali kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatu asya'a sammun qatilun wa khamsatun ukhra taryakuha. Ada 5 hal yang merupakan racun yang sangat mematikan dan 5 hal yang lain sebagai penawarnya. Bu, kenal racun enggak Bu? Tahu racun Bu? Apa itu racun Bu? Apa itu racun Bu? Bu, apa racun Bu? Tahu enggak racun Bu? Tahu. Tapi ditanya apa racun nggak tahu ibu-ibu ini Pak. Mungkin jarang ikut bantu ini Pak, ini ke ladang ini enggak. Ikut ibu-ibu kan Pak kalau nyemprot. Mematikan enggak itu Pak racun itu? Hah? Jangankan apa Pak yang di ladang apa namanya? Rumput-rumput kita aja kalau kita minum bisa mati enggak itu? Pernah dicoba Bu? Hah? Kalau nggak percaya coba nanti Bu. Pulang ke rumah minum Roundup itu, tapi jangan ya. Nanti ditangkap polisi pula saya nanti Pak ya kan. Ini ajaran Ustadz Ritonga yang dari ujung batu ini kata. Apa termasuk racun yang mematikan Pak kalau di dunia ini? Kalau dikonsumsi tak lama bisa mati kita dibuatnya. Apa Pak? Kalau dulu kan sempat viral kopi sianida kata. Nah, ini nggak ada sianidanya nih Pak kan? Ya, aman ini kalau kopi kita ini kan? Aman Pak? Alhamdulillah, silahkan Pak dinikmati. Kalau saya belum bisa Pak. Ya. Kalau kita mengkonsumsi sianida, bisa mati enggak kita dibuatnya Pak? Ini kalau masih racun dunia. Kalau racun dunia kita konsumsi mematikan. Tapi kalau yang disebutkan oleh Rasulullah ini, terkadang kita tidak sadari kalau ini racun yang sangat mematikan. Ini permasalahannya Pak. Kalau tadi tahu kita ada mereknya di situ, Roundup katanya Pak. Apalagi Pak mereknya itu. Racun tikus di situ semua ada mereknya. Tahu kita kalau dia racun. Tapi kalau ini terkadang kita tidak menyadari kalau dia itu racun.
Padahal sangat mematikan sekali, memberikan bahaya kepada kita, bukan cuma di dunia ini, sampai ke akhirat nanti, Pak Bu. Apa itu yang pertama? Kata Rasulullah, ad-dunya sammun qatilun wa zuhdu taryakuha. Untung ada solusinya, Pak. Jadi Rasulullah tadi menyampaikan ada 5 racun, tapi ada pula 5 penawarnya. Apa itu? Yang pertama, dunia adalah racun yang sangat mematikan, dan sifat zuhud adalah sebagai penawarnya. Kalau kita terlena dengan kehidupan dunia, lupa kita dengan akhirat, Pak. Kita masih hidup di dunia, kita perlu di dunia. Tak bisa pula kita berlepas diri dari dunia ini, Pak. Apa isinya dunia ini? Kalau bagi laki-laki yang membuatnya sering terlena di dalam cobaannya, apa, Pak? Yang Bapak rasakanlah di dunia ini, apa, Pak? Cobaan terberat bagi laki-laki itu apa, kaum Bapak? Pak, adanya orangnya ini kan? Bu, kalau bagi ibu-ibu apa, Bu? Dunia ini yang paling menarik bagi ibu apa? Kalau kata Bapak, pitih katanya. Harta dan perhiasan. Betul enggak, Bu? Betul enggak, Bu? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah jujur, Pak. Harta dan perhiasan katanya. Ibu-ibu dulu, buka dulu kartu Bapak itu, Bu. Kalau bapak-bapak, apa cobaan terbesarnya, Pak? Wanita katanya. Betul enggak itu, Pak? Makanya kalau kita perhatikan, Pak, apa yang Allah berikan kepada kita nanti di dalam surga sesuai dengan apa namanya, nurani kita. Apa sebenarnya yang kita inginkan di surga bagi laki-laki? Apa balasannya, Pak? Dikasih apa? Dikasih apa, Pak? Oh, semangat bilang bidadari itu. Kalau ibu-ibu, apa diberikan di surga nanti, Bu? Enggak apalah, penting itu laki-laki ganteng, Pak. Jadi apa isinya? Tempat tinggal yang bagus, perhiasan. Betul enggak, Bu? Walaupun suami ibu, apa istilahnya itu, Bu? Kalau kami orang Medan, samekot katanya, Pak. Iya, sameter kotor, Pak. Sameter kotor, hitam kayak pantat kuali. Kayak pantat kuali hitamnya, Bu. Kalau kayak kita, kayak orang Indonesia, hitam pun tetap manis juga. Ini udah samekot, hitam kayak pantat kuali. Ini bukan rasis kita, Pak, ya. Ini contohnya. Apalagi boneng misalnya. Tapi kalau banyak uangnya, mau enggak, Bu? Mau katanya, Pak, langsung. Karena memang nalurinya seperti itu, Pak. Jadi bagaimana cara kita menghadapinya, Pak? Biar jangan terlena hanya mencari harta, mencari harta, mencari harta, sampai mati tak ada amal ibadahnya. Makanya Rasulullah memberikan solusi, wazuhdu. Harus bersifat zuhud. Zuhud bukan berarti harus pakaian yang compang-camping. Zuhud bukan berarti tak punya harta dia. Silahkan kuasai dunia ini. Silahkan jadi pejabat, silahkan jadi orang kaya, tapi pergunakan jabatan itu, pergunakan harta itu sebagai jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud, kita punya harta tapi tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Makanya para ulama, Pak, itu sering membawakan doa, Rabbana wasi' alaina arzaqana waj'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, luaskan rezeki kami. Jadikan dunia berada di dalam genggaman tangan kami, tapi jangan jadikan dunia berada di dalam hati kami.
Kalau sempat dunia berada di dalam hati kita, sudah masuk ke dalam dia, maka akan menghalalkan segala cara. Betul lah itu kira-kira Pak? Kalau sudah tak tahan dia lagi tadi, tak bisa dikendalikannya, istrinya ada di rumah, masih digodanya istri orang Pak. Betul Bu? Semangat kali bilang betul ya Pak. Takutnya bapak-bapak ada yang kayak gitu ini. Di sini nggak ada Bu ya kan? Kalau di sini nggak ada itu yang kayak gitu. Kalau udah balik ke rumah nggak tahu kita. Ini yang pertama Bu. Jangan sampai masukkan dunia ini ke dalam hati kita. Bahaya. Jadi ini penawarnya kata Rasulullah. Supaya dunia tidak melalaikan kita untuk kehidupan akhirat, maka kita harus zuhud. Apa kata Imam Al-Ghazali Pak di dalam kitab Minhajul Abidin? Inna masalad dunya wal akhirata kama salid durrotain in ardoita ihdahuma ashotal ukhra. Sesungguhnya perumpamaan dunia dan akhirat tak obahnya seperti perumpamaan dua orang istri yang dimadu. Apabila kamu terlalu cinta kepada yang salah satunya, maka yang lain pasti akan cemburu. Betul lah itu kira-kira Bu? Kalau sempat suami ibu nikah lagi, ibu cemburu enggak? Kenapa? Perhatiannya akan terbagi, tidak fokus kepada ibu dan anak-anak lagi. Apalagi lebih cantik yang lebih mudanya. Namanya muda Pak, ya muda lah ya kan? Betul betul. Ya. Jadi ini Pak Bu ya, zuhud kita di dunia ini. Silahkan mempunyai banyak harta, tapi jangan sampai masukkan ke dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wal malu sammun qatilun waz zakatu tarayakuha. Harta adalah racun yang sangat mematikan dan zakat adalah sebagai penawarnya. Gara-gara harta banyak orang menghalalkan segala cara. Yang dulu sawitnya 1 hektar, sekarang menjadi 1,5 hektar. Kenapa? Perbatasan kebunnya udah dipindahkannya. Ya enggak Pak? Gara-gara harta tadi putus persaudaraan, apalagi tak adil dalam membagi harta warisan, sesama saudara bacok-bacokan. Betul Pak? Inilah tadi racun daripada harta ini. Kalau kita sibuk mencari harta, diperbudak hartalah kita jadinya. Tapi bukan berarti kita tidak perlu harta Pak, perlu. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Izzul Islam bil ilmi wal mal. Islam akan mulia dengan sebab ilmu dan harta. Perlu harta. Kalau tak ada harta, coba Pak, bisa tidak cepat langsung kita selesaikan masjid kita itu? Kalau banyak uangnya masyarakat Sikembau Jaya, bisa cepat diselesaikan? Kalau bagus harga sawit, bisa cepat diselesaikan? Coba kalau kita di sini nggak ada yang punya kebun sawit Pak, ada pun cuma sebatang 2 batang. Kira-kira selesai enggak masjid kita? Yang kalau sudah jadi nanti luar biasa megahnya itu. Selesai enggak Pak? Nggak akan selesai kalau kita tidak punya harta. Rasulullah itu orang kaya Pak. Kaya Rasulullah, cuma hartanya dia habiskan untuk mengembangkan agama Islam ini. Para sahabat kaya, miliarder orang-orang yang ada di sekitaran Nabi, tapi hartanya dia habiskan untuk mengembangkan agama Islam ini. Semua perlu harta Pak. Mau mencari yang gratis kita di dunia ini Pak? Ada, tapi nggak akan banyak itu. Mau gratis Bapak pergi naik haji ke Makkah? Bisa? Bisa. Tapi cuma berapa orang kita di antara sekian ratus juta orang di Indonesia? Harus pejabat lah Bapak, jadi anggota DPR RI nanti. Komisi 8. Bisa kira-kira Pak? Bisa. Kalau Bapak mencalon, dan iya kalau menang.
takutnya menang juga tapi menanggung. Nah, ya kan? Iya Bang, kalau kita mau berangkat haji perlu uang, kita mau pergi umroh perlu uang Pak. Cukup 500.000 rupiah Pak. Cukup Bu 1 juta mau berangkat haji. Berapa sekarang Bu mau berangkat haji? Itu pun nunggu berapa tahun Pak? Berapa Pak? 20 tahun. Kalau umur Bapak Ibu sekarang sudah 60 tahun, udahlah. Kira-kira sampai ndak umurnya itu Pak Bu? Sampai, tapi kemungkinannya sedikit sekali. 80 tahun baru berangkat. Ibu Bapak sudah mulai sakit-sakitan sekarang ini. Tapi kalau mau cepat bisa. Tahun ini mendaftar langsung berangkat. Bisa Pak? Bisa. Tapi haji plus. Kalau yang tadi 40 juta misalnya, tapi nunggu 20 tahun. Kalau haji plus langsung berangkat bayar 400 juta Pak. Iya, 40 juta dengan 400 juta. Tapi kalau banyak uang kita Pak, bisa berangkat? Bisa. Itulah enaknya memang Pak kalau ada uang ini. Memang kan ada istilah disampaikan orang apa Pak? Uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul kira-kira Pak? Betul. Kalau kita tak punya uang datang ke Ujung Batu ke showroom Toyota misalnya mau beli mobil, dikasihnya enggak itu Pak? Harus ada uang. Jadi uang itu perlu, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Jadi supaya kita tidak diperbudak oleh harta, apa kata Rasulullah? Wazakatu taryakuha, dan zakat adalah sebagai penawarnya. Keluarkan zakatnya. Bukan cuma zakat fitrah Pak, zakat mal pun ada. Makanya alhamdulillah kita di Indonesia ini Pak difasilitasi oleh pemerintah. Dibuat dia organisasinya resmi, dia banyak pegawainya di sana. Dibuat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Mulai dari pusat sampai ke provinsi, sampai ke kabupaten, sampai ke kecamatan. Di kecamatan dibuat pula dia UPZ namanya Pak, Unit Pengumpul Zakat. Ada sudah petugasnya. Saya tidak pandai menghitung zakatnya Pak Ustadz. Anggota UPZ itu langsung Pak, anggota Basnas itu langsung nanti. Berapa harta Bapak penghasilan? Sekian, sekian, sekian. Kita tinggal menyebutkan, oh zakat Bapak sekian. Jadi kalau udah berjalan nanti di sini UPZ itu Pak di Kecamatan Rompokan Ampat Koto ini, itu harus kita dukung. Udah di apa ada itu Mak? Alhamdulillah. Lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah Pak. Mudah kita sekarang ini. Tidak sempat pergi misalnya mau bayar, mau transfer atau apa. Lewat HP pun sekarang aplikasinya ada dibuat Pak. Banyak kemudahan diberikan pemerintah kepada kita. Jadi jangan lupa Bu, bayar. Bayar apa Bu? Bayar kredit. Bayar apa Bu? Bayar zakat. Kenapa? Zakatlah yang akan membersihkan racun-racun yang ada di dalam harta kita. Kalau kita nikmati semua harta itu, padahal di dalam harta itu ada fakir miskin yang mempunyai hak di sana, tapi kita nikmati semuanya, akhirnya harta akan menjadi racun yang sangat mematikan bagi kita. Jadi keluarkan zakatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal kalamu sammun kotilun. Banyak berbicara adalah racun yang sangat mematikan. Kalau tadi yang pertama, yang kedua tembakannya Bapak dan Ibu kena. Kalau ini termasuklah Ustadz yang di depan ini banyak kena. Dari tadi yang banyak berbicara siapa? Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu juga yang banyak cerita masih ngobrol di situ, ya udah kita gantian aja. Iya Pak. Kalau masih mau cerita lanjut, udah kita gantian di sini. Iya Bu. Mau Bu? Kalau saya udah berapa menit ini Bu? Tinggal 5 menit lagi nya. Karena ceramah kalau kami orang Medan ini Pak, ini cuma kulibas ini. Kuliah 15 menit.
Ya. Udah lewat tadi kuli bas ini ya kan, bentar lagi nya kita ini. Jadi banyak berbicara itu membuat orang lain sakit hati. Betul lah kira-kira itu Bu? Pak Ustadznya lagi ceramah di depan ini, dia asik cerita sama kawan di sampingnya. Kira-kira menyakitkan enggak itu? Pak, menyakitkan enggak itu kira-kira? Kalau tahu sakit, sakitnya tuh di sini Pak. Kayak lagu itu. Iya. Makanya terkadang ini cobaan bagi kami Ustadz ini Pak. Kadang mau berhenti kita jadi Ustadz. Nggak tahan juga kadang jadi Ustadz ini. Ya. Serba salah. Ceramah kita keras, dibilangnya pula nanti, nggak enak Ustadz itu, serius sekali, nggak ada ketawanya. Kita buat serius, apa dibilang yang lain lagi, nggak enak Ustadz itu, lawak-lawak pula di masjid pula ketawa-ketawa dibuatnya, nggak enak itu. Jadi dibuat serius, salah. Dibuat lelucon, humor, salah juga Pak. Jadi mau kayak mana lagi mau kami buat? Makanya banyak ustadz ini akhirnya naik tensinya Pak. Iya, bahaya juga jadi ustadz ini. Saya pun dulu Pak hampir mau berhenti saya jadi ustadz. Mau berhenti jadi ustadz. Kenapa? Nggak tahan tekanan jamaah tadi. Banyak kali tuntutannya. Pak Ustadz, nanti ceramah ini ya, tolong dulu disampaikan ini Pak Ustadz, di tempat kami ini begini-begini orangnya. Ada pula requestnya Pak, karena ada yang gak cocok sama panitia, nanti panitia pula minta. Begitu kita nyampe, datang pula masyarakat itu lagi, Pak Ustadz, ini panitia kita itu begini-begini itu. Tolong disindir dulu nanti Pak waktu ceramah, katanya pula. Rupanya sama-sama nggak beres Pak. Itulah yang mau dituruti. Dituruti kemauan panitia, masyarakat besok-besok komplain. Jangan diundang lagi Ustadz itu. Kena pula dia pula Pak kan. Dituruti kemauan jamaah, panitia pula besok jangan kita undang lagi itu. Kadang mau ada niat mau berhenti jadi Ustadz Pak. Saya sampaikan sama almarhumah ibu saya, Bu, saya mau berhenti jadi Ustadz, nggak mau lagi ceramah. Terdiam dia Pak, nangis dia. Kenapa? Saya anak ke-12 dari 12 bersaudara. Keluarga besar kami Bu. Memang diamalkan bapakku dulu itu KB itu Pak. Tapi bukan keluarga berencana, keluarga besar. Saya anak ke-12 dari 12 bersaudara. Umur 10 bulan bapak saya sudah meninggal. Jadi ibu saya lah sendirian memperjuangkan kami. Begitu tamat dulu tingkat SMP Pak, datang saya ke ibu saya dulu. Bu, saya mau masuk pesantren. Tapi kelas 1 lagi. Di mana? Di Purba, di pesantren Mustafawiyah. 7 tahun pula Pak. Dari kelas 1 saya ambil lagi. Akhirnya apa? Digadekan ibu lah waktu itu sawah Bu. Biar bisa sekolah di pesantren. Setelah tamat, tiba-tiba mau pensiun jadi ustadz. Apa enggak kecewa dia? Enggak tahan Pak. Akhirnya apa? Saya sampaikan juga sama guru. Kita kalau manggil guru itu kan ayah. Kalau bahasa Indonesianya bapak. Karena kami orang Medan manggil ayah. Ayah, saya mau berhenti jadi ustadz ini. Nggak tahan lagi ceramah. Kenapa? Kadang kita ceramah ini pun membuat orang tersinggung. Tak cocok dirasa orang. Akhirnya jadi tekanan di dalam batin. Banyak perasaan bersalah terkadang terhadap jamaah itu. Saya mau berhenti. Akhirnya apa katanya? Itu kan mudah kata. Kalau ada perasaan bersalah di dalam hati karena mungkin jamaah kurang puas atau kurang cocok, makanya setiap kau ceramah di awal kau minta maaf duluan katanya. Makanya saya pun tadi minta maaf ini Pak. Kalau ada salah udah dimaafkan Pak kan? Nanti tiba-tiba Pak Ustadz katanya pulang, nggak boleh pulang ke ujung batu nanti. Kenapa? Karena memang banyak berbicara ini, semakin banyak kita berbicara, kemungkinan membuat orang sakit hati semakin besar. Jadi bagaimana caranya kata Rasulullah? Karena selama ini tak mungkin pula kita diam. Pasti akan banyak berbicara. Dan kemungkinan besar membuat sakit hati perasaan orang lain. Jadi solusinya apa kata Rasulullah? Wa dzikrullahi ta'ala taryaquha. Dengan memperbanyak zikirlah sebagai penawarnya.
Berzikir kita lagi Pak Bu, kalau tidak nggak tenang, nggak dapat ketentraman batin itu. Jadi beruntung kita di Rokan Hulu ini, negeri 1000 suluk, banyak orang-orang berzikir di sini. Walaupun terkadang kita tidak termasuk di dalam bagian jamaah itu, tapi mengimbas kepada kita. Inilah yang akan membawa keberkahan di daerah kita, khususnya desa Sikebau Jaya ini. Kenapa? Masih ada orang yang berzikir di sini. Khususnya kita di Kecamatan Rokan Ampat Koto ini, khususnya kita di Kabupaten Rokan Hulu ini. Kenapa? Dalam hadis Pak jelas kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta la yabqa fi wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang di muka bumi ini yang mengucapkan Allah Allah, masih ingat kepada Allah. Sehabis sholat masih berzikir dia, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah la ilaha illallah. Masih ada orang yang mengucapkannya, takkan terjadi kiamat Pak. Masih ada orang yang mengucapkannya di Rokan Ampat Koto, khususnya di desa Sikebau Jaya ini. Jauh bencana dan musibah dari tempat kita ini. Cuma tantangannya kadang itu pula Pak. Apalagi di zaman sekarang ini terkadang ya kan. Asal nengok orang berzikir, kalau dulu taunya kita yang panas mendengar zikir itu setan, jin. Kalau sekarang banyak pula orang Pak, kita berzikir sehabis sholat, panas pantatnya Pak. Nggak tahan duduk lagi di masjid, langsung berdiri dia. Mudah-mudahan di daerah kita ini janganlah ada yang kayak gitu. Iya kan Pak? Kalau dulu orang-orang tua kita itu kadang keliling kampung lagi Pak berzikir, dia berjalan dari ujung kampung ke ujung kampung. Itu luar biasa Pak. Inilah yang akan menolak bala dari daerah kita ini. Jadi kata Rasulullah, kalau kita banyak berbicara, maka perbanyaklah berzikir, karena zikir adalah sebagai penawar dari racun berbicara yang banyak menyakiti orang lain. Yang keempat, wal umru kulluhu sammun qatilun wa ta'atu taryakuha. Umur yang kita miliki berapa lama pun dia, itu adalah sebagai racun yang sangat mematikan, dan sebagai penawarnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Umur yang Allah anugerahkan kepada kita, kita tidak tahu berapa umur kita. Kita tidak tahu siapa yang lebih duluan berangkat di antara kita. Betul enggak, Bu? Bisa ibu-ibu duluan, kami bapak-bapak belakangan. Iya, Bu? Ibu-ibu duluan berangkat, kami belakangan. Atau sebaliknya, nggak apa-apa. Ibu-ibu duluan, kami belakangan, nggak apa-apa. Iya kan Pak? Kita belakangan, ibu-ibu duluan. Atau ibu-ibu duluan, kita belakangan. Cocok Pak? Bapak bilang cocok, ibu-ibu apanya Ustadz ini katanya Pak. Kita tidak tahu kapan umur kita ini akan berakhir Pak Bu. Jadi gunakan sebagai jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita punya harta, infakkan, sedekahkan. Ini yang akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang sebenarnya bukanlah sawit yang berhektar-hektar. Tapi apa? Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan. Kita infakkan harta kita. Kita keluarkan zakatnya untuk pembangunan masjid di desa Sikebau Jaya ini. Inilah yang akan abadi. Inilah yang akan menjadi jariah kita nantinya. Jadi pergunakan umur kita ini sebagai jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa jami'us sanati sammun qatilun. Kalau tadi umur, kalau ini seluruh tahun, seluruh isi tahun adalah racun yang sangat mematikan.
wa taryaquha sahru Ramadan, dan sebagai penawarnya adalah bulan Ramadan. Alhamdulillah telah selesai kita di bulan suci Ramadan melaksanakan berbagai amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan kita Allah bebaskan dari api neraka. Allah ampuni dosa kita karena banyak ibadah di sana. Salat tarawih kita Pak, diampuni Allah dosa-dosa kita. Belum lagi amal ibadah yang lainnya, luar biasa pahalanya. Jadi beruntung orang yang mempergunakan kesempatan di bulan suci Ramadan kemarin. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah sebagai penawar, pencuci dari seluruh dosa yang kita lakukan sepanjang tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk istiqomah beramal ibadah, bukan cuma di bulan suci Ramadan, tapi Ramadan selesai dan berlalu, tapi amal ibadah kita tetap istiqomah kita laksanakan. Di bulan suci Ramadan kita berpuasa, setelah itu tetap rajin melaksanakan puasa sunnah. Di bulan Ramadan kita rajin tadarus. Setelah selesai Ramadan, kita tetap rajin membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, kita rajin bersedekah, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, mengantarkan makanan ke masjid ini bagi orang yang sedang tadarus. Setelah selesai Ramadan, jangan hentikan kebiasaan itu. Tetaplah suka memberi, khususnya kepada orang yang membutuhkan. Bu, oi Bu, udah jelas tadi Bu yang 4 ini? Apa yang pertama tadi? Racun yang mematikan itu apa? Oh 5 tadi Bu ya, 4 pula langsung harta kata Ibu. Dipotongnya nomor 1-nya. Ada 5 Bu. Yang pertama dunia. Apa penawarnya? Zuhud. Yang kedua harta. Apa penawarnya? Zakat. Yang ketiga banyak berbicara. Apa penawarnya? Berzikir. Yang keempat umur. Apa penawarnya? Taat. Yang terakhir seluruh aktivitas kita dalam setahun. Apa penawarnya? Bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, memberikan kesempatan untuk kembali beribadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kehilafan ataupun kesalahan di dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya saya meminta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.